Bisa menghadapi perhelatan KTT ke-43 ASEAN diterapkan rekayasa lalu lintas terhadap sejumlah ruas jalan di Jakarta. Sekolah yang berada di dekat lokasi penyelenggaraan KTT juga memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh dan saat ini sudah ada reporter Priscilia Claudia di Hotel Sultan Jakarta. Prisil, bagaimana persiapan jelang pembukaan KTT ke-43 ASEAN? Ya, selamat pagi Sheila dan juga pemirsa. Indonesia memegang keketuaan dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Di mana untuk puncak acara ini akan berlangsung mulai besok tanggal 5 September hingga 7 September yang berlangsung di Jakarta. Dipastikan akan ada 22 negara, baik itu negara anggota ASEAN dan juga mitra yang hadir dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN tersebut. Di mana dalam KTT ke-43 ASEAN ini mengusung tema yang cukup berbeda dari KTT sebelumnya, di mana isu ekonomi ini menjadi prioritas utama. Pada KTT ke-43 ASEAN ini, tema yang diusung adalah ASEAN sebagai pusat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi dunia. Sehingga selama rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN ini, sejumlah pertemuan antar negara, kemudian juga panel diskusi ini diselenggarakan di Jakarta, dan saat ini di tempat saya yang melaporkan tengah berlangsung yaitu ASEAN Business and Investment Summit, di mana yang mempertemukan menjadi ruang dari para pebisnis internasional dan juga negara-negara ASEAN dan juga pemerintah, pemangku kepentingan, bahkan NGO ini berkumpul untuk juga membuka peluang-peluang bisnis dan juga kerjasama. Selain di Sultan Hotel tempat saya melaporkan, KTT ke-43 ASEAN ini akan berpusat di Jakarta Convention Center, di mana di sana akan menjadi lokasi pertemuan antar kepala negara, sehingga beberapa venue acara yang digunakan di Jakarta ini juga harus clear, kemudian juga harus aman untuk para delegasi ini bisa mencapai lokasi-lokasi venue acara, di mana ada kebijakan rekayasa lalu lintas juga yang diterapkan. Ada 29 ruas jalan di ibu kota yang juga terdampak dari rekayasa lalu lintas ini. Pagi hari tadi kami memantau di kawasan gedung sekretariat ASEAN di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ini juga jadi salah satu lokasi yang terdampak dari rekayasa lalu lintas. Namun dari rekayasa lalu lintas ini kami memantau bahwa arus lalu lintas masih lancar, sehingga juga perlu diketahui oleh pemirsa aturan ganjil genap dan juga operasional dari transportasi umum seperti LRT, MRT, dan KRL ataupun Transjakarta ini masih berlangsung dengan normal. Tidak hanya itu, kebijakan penerapan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ ini diberlangsungkan dalam mendukung rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, di mana ada sekolah-sekolah yang berada atau lokasinya dekat dengan venue-venue KTT ke-43 ASEAN ini juga berlangsung ataupun menerapkan adanya PJJ ini. Salah satunya SMA Negeri 68 Jakarta yang juga sejak hari ini sudah melangsungkan PJJ-nya, dan PJJ akan berlangsung 4 hari ke depan selama rangkaian puncak KTT ke-43 ASEAN. Selain itu juga untuk ASN di DKI Jakarta ini juga menerapkan WFH atau bekerja dari rumah, yaitu 50%, dan semua kebijakan ini diambil untuk mendukung dan juga kelancaran dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN. Sheila. Baik, Priscilla Claudia melaporkan dari Hotel Sultan Jakarta Pusat.